Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk video kali ini ya kita akan bahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu pangkat ya. Dan materi sekarang ya yaitu akar dan logaritma. Bagi yang baru mampir atau yang baru melihat channel ini, silahkan subscribe, like, and share ya kepada kawan-kawan yang lainnya. Oke, langsung saja check it out. Ya, baiklah, sekarang kita bahas akar. Ya, akar ini merupakan bentuk lain ya untuk menyatakan bilangan berpangkat. Oke, langsung saja. Kalau kemarin bentuknya adalah X pangkat A sama dengan M. Ini kalau kita jadikan pangkat, bagaimana? Ya, kalau kita jadikan pangkat nanti adalah ya X sama dengan akar pangkat A dari M. Ya, jadi sebenarnya akar, pangkat, dan logaritma nanti itu kaitannya di sana-sana saja. Ya, kalau bentuk pangkatnya seperti ini, nanti kalau kita ubah menjadi akar jadi seperti ini. Ya, jadi ya X sama dengan akar pangkat A dari M. Ya, langsung saja kita coba contoh deh. Kalau kemarin 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Ya, kalau kita jadikan akar, jadi apa? Ya, 3 sama dengan akar pangkat 2. Ini sebenarnya kalau pangkat 2 itu kita tidak tulis. Ya. Ya. Jadi kalau untuk lebih baik kita tulis saja dulu. Ya. Oke, ini menandakan ya, atau nanti biasa kalau pangkat 2 itu hanya seperti ini saja. Akar dari 9 ya, itu sama dengan 3. Benar nggak? Iya, benar ya. Atau misalkan ini 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu sama dengan berapa sih? 64. Kalau bentuk akarnya berarti apa? 4 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 64. Ya, jadi kalau dijadikan bentuk akar seperti ini di. Oke, sekarang yang kita bahas selanjutnya adalah bagaimana sih cara manual untuk menghitung akar ini. Ya. Oke, kita lanjut bagaimana cara menghitung manualnya tanpa memakai kalkulator. Oke, kita coba contoh yang ini dulu. Ya, contoh yang sederhana dulu, itu akar 9 seperti yang tadi. Oke, akar 9. Kalau ini bisa ketebak ya. Ya. Kalau untuk mencari manual ya, itu kita cari suku atau kita cari angka ya. Yaitu nanti rumusnya adalah A dikali A. A kali A. Jadi harus sama, bilangan yang sama. Ya, kalau 9 yang hasilnya 9 apa itu? Perkalian, untuk perkalian. Apa? Itu 3 ya, 3 dikali 3 sama dengan berapa? 9. Ini 9 dikurang 9 0 ya, jadi maka hasilnya adalah 3. Nah, itu kalau yang contoh yang sederhana. Bagaimana kalau coba kita lagi 144 ya, 144. Oke, seperti ini. Oke, tetap awalnya adalah A dikali A ya, A dikali A. Oke, kita ambil ini 100 ya, 144. Kita ambil yang satu dulu, sebelah kiri, angka sebelah kiri 1. Berarti apa? Kalau 1 berarti A-nya berapa? Ya, jadi 1 dikali 1 sama dengan 1. Oke, berarti ini 1 dikurang 1 0. Lalu kita turun. Ya, ingat ini adalah pangkat 2. Kalau pangkat 2 maka turunnya harus 2. Jadinya 44. Oke, sekarang lanjutnya apa? Oke, sekarang Ananda tambahkan A ditambah A. Ya. A tambah A. Ya, A tambah A berapa ini? Ya, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 titik-titik, ya 2 puluhan dikali titik-titik. Ya, ini dengan syarat ini juga harus sama. Ya,
2 titik-titik, atau misalkan Bapak bikin ini 2B. Ya, berarti 2B dikali B. Ya, kita mencari satuannya, B dengan B. Jadi 2 titik-titik kali B hasilnya 44. Berapa itu? Ya. Berarti B-nya 22 dikali 2 sama dengan 44. Oke, berarti ini 44 kurang 44 sama dengan 0. Ya, maka hasilnya adalah 12. Oke. Sekarang coba akar dari ini 7225. Nah, oke, sekarang kita lihat bilangan tadi apa? Yang pertama kita cari A kali A. Ya, A kali A. Oke, karena dia 4, maka coba kita ambil 72. 72 berarti apa? Berarti ya, bilangan apa yang sama kalau dikalikan hasilnya adalah sama dengan 72 atau mendekati 72. Apa itu? 8 ya, 8 kali 8. Ya, kalau 8 kali 8 berapa? 64. Oke. 64 kita kurangi 72 dikurang 64. 8. Sekarang turun 25. Oke, 825. Ingat, ini kita jumlahkan dulu ya. 8 tambah 8 16. Oke, berarti ini dikali titik-titik ya. 160-an dikali sekian. Ya, ini saya masukkan nanti, Bapak masukkan nanti adalah ini B ya. 160B dikali B. Ini harus sama angkanya. Jadi yang hasilnya 825 atau mendekati 825 berapa? Ya, coba jadinya berapa? Jadinya adalah nanti 165 kali 5. 165 kali 5 berapa ini? Adalah 825. Kita kurangi, itu hasilnya adalah 0. Maka hasilnya adalah 85. Oke, jelas itu? Ya, untuk mencari akar secara manual tanpa memakai kalkulator. Oke. Kita lanjut habis ini kaidah. Oke, yang A, kaidah pengakaran bilangan. Ya, kaidah pengakaran bilangan. Oke, bentuk yang pertama yaitu adalah akar dari sebuah bilangan adalah basis yang memenuhi bilangan tersebut berkenaan dengan pangkat akarnya. Oke, contohnya apa? Ini bentuknya seperti ini. Akar pangkat B dari X. Ya, ini nanti itu sama dengan X pangkat 1 per B. Ya, X pangkat 1 per B. Ya, ini kaidah yang pertama ya. Ini kaidah yang pertama. Jadi akar pangkat B dari X itu nanti sama dengan X pangkat 1 per B. Contohnya gimana? Contohnya seperti yang tadi. Ya, contohnya adalah nanti akar pangkat 3 dari 64 itu sama dengan 64 pangkat 1 per 3. Itu sama dengan hasilnya adalah 4 ya. Oke ya, sampai sini paham ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah akar dari bilangan berpangkat adalah ya, yang kedua akar dari bilangan berpangkat adalah bilangan itu sendiri ya, pangkat pecahan ya, dengan pangkat dari bilangan bersangkutan menjadi terbagi, sedangkan pangkat dari akarnya menjadi suku pembagi. Oke, misalkan bentuknya ini akar pangkat dari pangkat B dari X pangkat A. Ya, jika bentuknya seperti ini maka bisa kita jadikan dalam bentuk pangkat, itu dalam pangkat pecahan. Jadinya apa? X pangkat A per B. Ya, X pangkat A per B.
Oke, contohnya apa? Oke, kita contohkan ya. Kita contohkan nanti X pangkat 5 dari 3 pangkat 2 ya, itu sama dengan nanti 3 pangkat 2 per 5 ya, dan ini hasilnya nanti adalah 1,55 ya, jadi 3 pangkat 2 per 5. Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga kaidah pengkarannya adalah akar dari suatu perkalian bilangan adalah perkalian dari akar-akarnya ya, maksudnya apa? Oke, kita langsung ke contohnya saja ya. Ini akar pangkat B dari XY itu sama dengan, nah ini nanti kita bisa ya, kita pisah satu-satu ya. Untuknya jadinya apa? Akar pangkat B dari X dikali akar pangkat B dari Y ya. Oke. Seperti itu. Oke. Contohnya apa? Contohnya adalah ini. Kita coba. Contohnya ya, kita contohnya sesuai dengan bentuk ini. Akar pangkat 3 8 kali 64 ya. Oke, kita pisah satu-satu, jadinya apa? Akar pangkat 3 dari 8 dikali akar pangkat 3 dari 64. Akar pangkat 3 dari 8 berapa itu? 2. Akar pangkat 3 dari 64 4. Maka hasilnya adalah 8 ya. Jadi ini bentuk kaidah pengakaran bilangan yang ketiga. Terus yang keempat adalah akar dari sebuah bilangan pecahan adalah pembagian dari akar suku-sukunya. Oke, kalau ini perkalian. Kalau yang keempat kita bentuk seperti ini. Akar pangkat B dari X per Y ya. Akar pangkat B dari X per Y itu sama dengan akar pangkat B dari X per akar pangkat B dari Y ya. Oke, contohnya kita ambil seperti yang tadi saja, X nya 8, Y nya 64 ya. Oke, contohnya apa? Contohnya nanti akar pangkat 3 8 ya, dari 8 per 64. Jadi ini dipisah satu-satu, akhirnya menjadi berapa? 2 per 4. 2 per 4 berapa ini? Sama dengan setengah ya. Oke, ini kaidah pengakaran bilangan. Jadi ada 4 bentuk. Kita lanjut nanti kaidah penjumlahan atau pengurang bilangan terakar. Oke ya. Yang kita lanjut kaidah lanjutannya itu yang kelima ya. Yang kelima ini berhubungan dengan kaidah penjumlahan atau pengurangan bilangan terakar ya. Bentuknya gimana? Oke, Bapak lanjut saja 5. Tadi kan 4 ya. Oke, jumlah atau selisih bilangan terakar adalah jumlah selisih koefisien terakar. Oke, bagaimana bentuknya? Bentuknya nanti adalah plus minus M ya. Plus minus M akar A ya, ditambah atau dikurang N akar A ya. Maka hasilnya adalah, ingat ini di bawah tanda akarnya harus sama ya, di bawah tanda akarnya harus sama. Maka nanti kita tinggal menjumlahkan atau mengurangi koefisien. Mana koefisien itu M dengan N, jadinya adalah ya plus minus M tambah atau kurang N akar ya. Ingat di bawah tanda akar harus sama. Oke, kita ambil contoh saja. Contohnya adalah 5 akar 3 ya. 5 akar 3 ditambah 2 akar 3. Oke, di bawah tanda akar sama ya, sama. Lalu apa yang kita lakukan? Ya, kita jumlahkan koefisiennya. Berapa itu? 5 ditambah 2 akar 3 sama dengan 7
akar 3. Akar 3 berapa? Jadinya 7 kali 1,73. Jadi sama dengan hasilnya adalah 12,11. Ya, jadi ini bentuk yang kelima ya. Jumlah atau selisih bilang-bilang terakar adalah jumlah selisih atau jumlah selisih koefisiennya. Ya, dengan syarat di bawah tanda akar harus sama angkanya atau bilangannya. Oke. Itu yang khusus untuk penjumlahan. Sekarang yang keenam untuk perkalian lagi. Ya. Untuk perkalian ya, hasil kali bilangan ya. Jadi hasil kali bilangan terakar adalah akar dari hasil kali bilangan-bilangannya. Oke, maksudnya apa? Ini kebalikan dengan yang tadi, yang ya poin nomor 3 tadi. Nah, sekarang bentuknya gimana? Bentuknya adalah akar pangkat B dari X dikali akar pangkat B dari Y itu sama dengan akar pangkat B X kali Y. Nah, ini nggak perlu Bapak contohkan lagi karena ini kebalikan dari yang nomor 3. Terus yang ketujuh, ya yang ketujuh nih ada akar ganda. Kalau akar ganda berarti gimana? Ya contohnya seperti ini. Jika ini B, ini C, ya dari X pangkat A. Ya. Ini akar ganda, maka ini bentuknya ya kita satukan saja, jadinya apa? Akar pangkat B kali C dari X pangkat A. Ya seperti ini ya, B akar pangkat B kali C dari X pangkat A. Oke, contohkan, kita contoh ini example-nya nanti adalah ini. Jika akar ini 3 dari 15.625 ya, 15.625 ini jadinya nanti adalah ini karena nggak ada tanda, ini sama dengan artinya adalah pangkat 2, jadinya apa? 2 kali 3 dari 15.625 ini sama dengan akar pangkat 6 dari 15.625. Ini sama dengan hasilnya adalah 5 ya, 5 pangkat 6 itu nanti hasilnya adalah 15.625. Oke, ini adalah yang 67 ini itu adalah kaidah perkalian, itu perkalian. Kalau ini penjumlahan atau pengurangan. Oke, kita lanjut yang selanjutnya itu dengan pembagian ya, kaidah pembagian. Nah, sekarang kaidah untuk pembagian. Kalau tadi kan sudah ada penjumlahan, perkalian, sekarang yang pembagian itu poin 8 ya. Poin 8 adalah hasil bagi bilangan-bilangan terakar adalah akar dari hasil bilangan-bilangannya. Ya, jadi ini bentuk lain atau kebalikan dari poin nomor 4 tadi. Ya, jadinya apa? Jika nanti bentuknya akar pangkat B dari X dibagi akar pangkat B dari Y, maka ini kita bisa gabungkan jadinya akar pangkat B dari X per Y. Nah, untuk contohnya ya kita balik lagi seperti tadi. Example-nya ini, akar pangkat 3 dari 8 per akar pangkat 3 dari 64. Ini berapa? Jadinya akar pangkat 3 dari 8 per 64. Jadinya berapa? Ya, jadinya akar pangkat 3 dari 1 per 8. Ini kita cari nanti dengan kalkulator ya. Hasilnya nanti adalah 0,5 atau setengah ya. Atau kita balik ke poin nomor 4, jadinya seperti apa? Jadinya ya, akar 1 ya 1 ya, akar pangkat 3 dari 8 jadinya setengah atau 0,5. Oke, ini ada 8 kaidah yang harus kita pahami untuk bilangan terakar. Oke.
Jadi video kali ini selesai tentang pembahasan akar ya. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat, dan bagi yang baru melihat channel ini silahkan subscribe, like, and share ke kawan-kawan lainnya biar nanti untuk video selanjutnya kita lebih maksimalkan lagi dalam pembuatannya. Oke, cukup sekian. Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.